Hei, neraga kareba kaceps di sini. Hidup ini seperti sungai, kita tidak dapat menyentuh air yang sama dua kali sebab air yang mengalir tidak akan pernah kembali. Jadi nikmatilah dengan cara selalu bersyukur di setiap saat dalam hidup. Habib Umar bin Hafiz. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat seorang pria berdiri seperti orang bodoh di pojokan sana. Pria ini bernama Gu. Ada sebuah kepedihan besar yang membuat Gu berdiri di sini, yaitu ia tengah menyaksikan gadis yang sudah lama sekali ia idam-idamkan sedang jadian dengan sahabatnya sendiri yang bernama Ping. Gadis itu bernama Jun. Benar kata orang-orang, si cantik bukan milik si tampan namun milik si pemberani. Hari ini Ping dan Jun telah jadian di lapangan kampus. Melihat itu dari pojokan sana, Gu hanya bisa diam membisu dalam sakitnya. Namun kali ini dunia belum berakhir sebab Gu sepertinya akan siap menunggu sampai Jun kembali melajang. Sedikit memberitahu, Jun ini bisa dikata bidadarinya kampus, idaman para cowok-cowok. Di Facebook ia juga punya banyak pengikut dan ia merupakan pemandu sorak. Lalu atas rasa suka Gu yang sudah berakar hingga ke dalam-dalamnya, ia diam-diam selalu mengikuti Jun, diam-diam menikmati aroma tubuhnya dari belakang. Ya harusnya memang seperti itu sebab Gu ini sama sekali tidak memiliki keberanian untuk mengajak Jun bicara, apalagi soal menyatakan perasaan. Itu sangat mustahil. Gu hanya bisa mencintai dalam diam, berharap takdir baik menghampirinya. Sampai di suatu hari, sebuah momen ajaib tercipta. Gu kebetulan berpapasan dengan Jun. Uniknya, sebab tiba-tiba ada uang melayang tepat di tengah-tengah mereka. Sebagai manusia biasa jelas memiliki sifat refleks, pun spontan menangkap uang tersebut, namun sentuhan malah tercipta. Wah, cantik memang si Jun ini. Gu yang bisa berhadapan dan melihat langsung senyumannya dari dekat hanya bisa terperengah terus menatap Jun. Nah, atas momen ini juga Gu seakan-akan mendapat jawaban dari dua-duanya sebab Jun sempat mengajaknya mampir minum boba. Ternyata selama ini Gu salah menjudge. Ia menilai Jun cuek, tahu-taunya orangnya cukup humble. Tapi mau bagaimana, sudah kepunyaan orang lain, sahabatnya pula, Ping maksudnya. Di malam hari, kini Ping sudah mengajak Jun jalan di tempat biasa mereka nongkrong bareng Gu dan Saipul. Mereka berempat bersenda gurau sambil saling mengakrabkan diri. Jelas sesekali ada tatapan cemburu dari Gu melihat Jun dengan Ping sahabatnya sendiri. Tapi tenang, Gu ini orangnya cukup pandai menyembunyikan rasa suka atau rasa dukanya sampai Ping benar-benar tidak menyadari jika Gu ternyata diam-diam menyukai Jun juga. Ketika Saipul dan Ping sedang ke toilet, kita lihat Jun mengajak Gu ngobrol-ngobrol. Di sini Gu cukup kaget saat Jun berkata jika sebenarnya ada satu trik untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain terhadap kita. Kata Jun, pertama sentuh bahunya, jika masih diam lanjut ke bagian lengan, tetap masih diam coba lanjut di bagian pinggul. Seketika tersentak Gu bisa merasakan sentuhan dari gadis yang ia idam-idamkan selama ini. Jiwanya bergetar, ia keringat dingin hingga ke bijinya. Namun sayang ini hanyalah sekedar metode dari Jun jika suatu saat Gu ingin mencobanya terhadap orang yang ia sukai. Katanya padahal apa Jun sama sekali tidak mengetahui jika dirinya lah diam-diam disukai oleh Gu. Kini Ping sudah datang dan lanjut mengajak Jun main biliar. Saking antusiasnya Jun sampai-sampai ia hampir menghantam jagung salah seorang pria saat hendak ambil ancang-ancang tembakan. Gu yang sudah ada di kamar kosannya seperti biasa, ia tak akan pernah bisa mengacuhkan perasaannya. Pasti ia selalu memikirkan Jun, bahkan ia kadang-kadang dibuat insom, apalagi sekarang dirinya sudah mulai kenal dengan Jun kan. Saat di kampus juga, kini gue akan mulai perang dengan perasaannya sendiri melihat kemesraan Jun dengan si Ping. Setiap hari terus begitu, lalu salahnya Gu karena ia selalu menguntit mereka padahal itu mengundang luka.
Kini hampir 3 bulan Jun dan Ping jadian, pertengkaran di antara mereka juga sudah mulai kelihatan. Sampai di Indomaret mereka cekcok. Jun terus ngomel menggerutu sebab sekarang ia merasa jika Ping mulai main kasar, awalnya aja yang manis. Melihat wanita pujaannya nangis terseduh-seduh, Gu pun mencoba menghampirinya lalu memberinya hiburan-hiburan sederhana. Segala cara dilakukan Gu agar Jun bisa kembali tersenyum, tapi sama sekali tak berhasil. Sampai bantuan semesta pun datang, tiba-tiba ada kecoak hinggap di kepala Jun. Gu yang penuh perhatian langsung menangkap kecoak itu, padahal sebenarnya ia sangat fobia dengan kecoak. Tapi karena cinta, Gu rela melakukan apapun yang jelas ia bisa melihat Jun bahagia. Hancur kok cinta. Dari sinilah Jun mulai agak ini dengan Gu. Mungkin ia merasa jika Gu ternyata cukup menyenangkan meski penampilannya agak culun. Mereka berdua mulai chattingan, perang stiker. Pula kebahagiaan Gu makin menjadi-jadi bisa sedekat ini dengan Jun. Apalagi memang Jun dengan Ping sedang marahan kan. Dan jika Gu paham soal menikung, maka inilah momen yang tepat untuk memasuki Jun. Tapi sudahlah Ner, tidak ada yang mengisi hati Gu selain ketulusan. Esok malamnya mereka janjian keluar nonton konser bareng tanpa sepengetahuan Ping, dan karena di sini banyak teman-teman kampus, semestinya harus menjaga jarak karena jangan sampai Ping melihat mereka itu bakal lebih parah. Dengan karakter lugunya, Gu menari-nari mengikuti irama musik, begitupun dengan Jun di sana. Bukannya ia terhibur dengan hiburan di atas, tapi ia malah terhibur dengan goyangan Gu menghentakkan kiri kanan badannya. Itu benar-benar membuat Jun sangat bahagia dengan kesederhanaan Gu. Saking asiknya, konser telah selesai, mereka masih goyang. Esok harinya di kampus, Gu begitu ceria terlebih pada saat ia tengah melihat Ping di tangga mengajak Jun baikan dan berjanji akan merawat hubungan mereka ke depannya. Tapi tahu-taunya Jun benar-benar sudah mau putus. Ia capek dengan sikap Ping. Dari sinilah Gu merasa mendapat kesempatan besar hingga kembali mengajak Jun jalan di tempat yang sama. Saipul juga ada di sana. Saat hendak balik, di luar ternyata sudah jadi lautan akibat hujan deras semalaman. Jun dan Gui membuka sepatunya lalu lanjut jalan. Belum apa-apa, Gu sudah tersentak kaget melihat kecoak serta bangkai-bangkai tikus di sekitaran baliho calon tikus-tikus kantor mungkin. Akibatnya sepatu kanan Gu hilang nyebur ke air. Jun sudah bersusah payah mencarinya namun malah menemukan sendal sejuta umat. Kata Gu, tidak apa-apa, berikan saja sendal itu, saya akan menyimpannya baik-baik. Begitu ikhlas Gu menuntun Jun sampai di depan kosannya, dan karena Gu tidak mungkin diajak main ke dalam, ia pun pamit pulang sambil membawa sendal pemberian Jun itu. Ketika Jun telah masuk di kosannya dan hendak naik ke kamar, ia sempat disapa oleh seorang pria. Ganteng sekali pria ini sampai Jun tersipu malu dibuatnya. Terlebih saat pria itu bertanya, "Hei cantik, masih ingatkah sebelumnya kita pernah bertemu?" Jun bingung di mana, si pria pun memberitahu jika saat itu di kafe engkaulah yang hampir meledakkan jagungku dengan stik biliar. Barulah Jun mengingat semuanya dan kembali minta maaf soal itu. Kata si pria, tidak apa-apa, perkenalkan aku, Pet. Siapakah si Pet ini Ner? Ternyata ia juragan kos-kosan, vokalis juga. Dialah yang sering manggung di kafe tempat nongkrong si Gu dan Saiful.คนชื่อพีทคนนี้ใช่ไหมไม่เพิ่งเงินที่บ้านเลยก็ถือว่าไม่ใช่นะกาย 1 tahun telah berlalu. Dengan gaya rambut barunya, Gu masih terbelenggu oleh perasaan yang sama. Ia begitu dalam mencintai Jun seutuhnya, namun Jun lebih memilih jadian dengan pria yang lebih kaya, mapan, ganteng, vokalis pula. Ternyata Ner, mungkin selama ini Jun hanya menganggap Gu sebagai pengisi waktunya saja.
Hal itu benar-benar membuat Gu terpuruk. Ia merasa pengorbanannya selama ini telah sia-sia. Beruntung ia masih memiliki saudara-saudara perempuan yang selalu memberi ia semangat. Kata mereka, bekerja keraslah hingga kau jadi orang besar, maka para wanita akan mendatangimu. Namun susahnya sebab Gu ini hanya mencintai Jun seorang. Sekarang ini Gu selalu menyendiri, bahkan mulai menyalahkan keadaan. Ia merasa dirinya hanya dipermainkan oleh takdir. Entah aku akan memilikimu atau tidak di akhir nanti, sebab makin kesini aku hanya semakin teriris mencintaimu dengan tulus, Jun. Itu teriakan hati Gu di setiap harinya. Terlebih Gu selalu melihat kemesraan Jun dengan Pet di sosial media. Hari demi hari Gu mabuk sana sini, padahal itu tidak akan menyembuhkan lara. Karena malam ini Jun ulang tahun, Pet memberinya surprise. Gu di kosannya juga sedang berusaha mempersiapkan ucapan untuk Jun. Sekalian Gu juga ingin mengutarakan perasaannya yang sudah lama ia pendam, direkam oleh sahabatnya Saiful untuk dikirim ke Jun. เรารู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะเราชอบจูนนะมึงร้องไห้ทำไมเนี่ย Terharu si Saifulner, ia kasihan melihat sahabatnya Gu telah terjebak dalam jurang cinta yang rumit. Menurut Saiful, perempuan memang seperti itu bro. Jika ada yang lebih dari kita maka siap-siap aja dibuang. Setelah rekaman, kini Gu mempersiapkan mental lalu mengirim video ungkapan hatinya itu ke Jun. Namun lihatlah apa balasan dari Jun. Jelas video Gu tidak digubris sama sekali, apalagi memang momennya sangat tidak pas. Pedih sekali perasaannya Gu, namun ia juga cukup lega telah mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Ya setidaknya Jun juga mengetahui jika Gu ternyata menyukainya, tapi apa ner bisa jadi Jun di sana langsung main hapus chat aja karena sudah asik dengan pacarnya Pet. Singkat kisah, tepat hari ini tahu-taunya Gu telah wisuda kelulusan. Jun di sana yang sedang asik foto dengan Pet memanggil Gu untuk foto bareng. Sebagai bentuk penghargaan, dengan berat hati Gu mengiyakan, namun kali ini sikapnya sudah benar-benar beda. Ia cuek, secuek-cueknya mungkin ia sudah siap mengubur hidup-hidup perasaannya terhadap Jun. Karena sudah tidak ada lagi alasan tinggal di sini, kini Gu merapikan semua barang-barangnya. Ia juga telah membuang sendal kenangannya bareng Jun kala itu. Sekarang Gu sudah memutuskan keluar kota dan akan mencari pekerjaan di sana. Di sepanjang jalan, air mata Gu gugur berjatuhan saking tertamparnya ia dengan keadaan. Yang buruk-buruk gua akan tinggalkan semua. Hari ini akan benar-benar membuka lembaran baru, cukur baru. Cukup tampan si Gu sekarang, baiknya ia juga telah mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan ternama. Sampai di suatu hari pada saat Gu berangkat kerja di lampu merah, ia kaget ada orang menyentilnya dari dalam mobil pink itu. Setelah Gu perhatikan baik-baik, ternyata adalah si Jun. Dengan senyuman ia menyapa Gu lalu mengajaknya cerita sebentar. Gu mau aja karena pada faktanya sampai sekarang Gu memang masih mencintai Jun. Jun bertanya apa yang sedang kau lakukan di sini. Gu memberitahu jika ia sudah kerja. Gu juga sempat bertanya apa kabar dengan Pet. Kata Jun ya lancar-lancar aja. Gu baru kaget ketika Jun berkata aku merindukanmu lalu pergi. Di malam harinya saat Gu hendak tidur barulah ia dilanda kepusingan besar. Di saat ia berusaha menjauh dengan Jun, kenapa tiba-tiba datang lagi dengan senyum manisnya. Gu bertanya-tanya apakah ia memang ditakdirkan untuk Gua tahu bagaimana. Dan sebenarnya ada satu hal yang sangat membuat Gu penasaran, apakah dari dulu Jun memang menganggapnya sebagai teman saja atau Jun juga pernah mencintainya meski itu cuman sedetik. Entahlah. Sampai di suatu hari saat Gu meeting di kantornya, sang atasan berkata jika sekarang kita sangat butuh seorang model untuk bagian periklanan. Tiba-tiba Gu mempunyai ide cemerlang. Ia memberitahu atasannya jika kebetulan saya punya kenalan, orangnya berbakat, cantik, unik pula, juga punya 30.000 pengikut.
Agar lebih meyakinkan, gue memperlihatkan foto-foto Jun ke mereka. Lalu apa kata atasannya? Jangan tunda-tunda, kabari orang itu secepatnya gue. Sepulang kerja, gue pun langsung menghubungi Jun perihal iklan tersebut. Lagian kan Jun sekarang memang masih nganggur di sini. Namun sebenarnya ini bukan perihal iklan saja, tapi dengan melalui cara ini gue bisa dekat lagi dengan Jun ke depannya kan. Begitu gugup, gue mulai menawari pekerjaan itu ke Jun. Ternyata Jun benar-benar mau. Besoknya dimulailah proses syuting iklannya. Fasio selalu di hati, bentuknya kece, irit, cool, hemat biaya, kredit tanpa bunga. Kini proses syutingnya telah selesai dan berjalan lancar. Namun tahu-taunya Jun tiba-tiba menghilang entah kemana. Gue cepat-cepat mencarinya, namun batang hidung Jun tak kelihatan. Gue yang sudah capek mencari sejenak istirahat di jok mobil tanpa ia sadari jika Jun sebenarnya ada di sampingnya. Tuh, kepalanya nongol dari dalam tenda ganti lalu masuk lagi. Dan karena gue merasa ini adalah momen yang tepat, ia pun bertanya, "Hei Jun, apakah dulu engkau pernah menyukaiku meski hanya sedetik?" Jun sempat terdiam dalam tenda lalu berkata, "Iya, saat itu aku juga menyukaimu dan sangat berharap dipinang, tapi kesalahan besarnya engkau baru mengajakku jadian saat aku telah bersama Pet. Serba salah ini." Hei, Jun, tunggu nih. Bahagia sekali gue bisa mengecup Jun meski itu secara kebetulan. Dan karena perasaan gue sudah mulai tak terkontrol lagi, mulai malam ini ia akan mencari cara agar Jun bisa putus dengan Pet. ถ้าดีสู้เขาไม่ได้ก็ลองมาคุยกันเดี๋ยวลิสติกกว่านี้ดีวะ Wah, saya kira itu betulan. Ternyata gue masih waras. Ia tidak akan bertindak dengan kekerasan. Lalu jika kalian tahu ternyata Jun dan Pet sekarang itu sudah seatap di apartemen. Tapi jika diperhatikan baik-baik, Jun terlihat di luarnya aja bahagia, namun di dalam menjerit. Ia seperti terjebak dengan kehidupan Pet. Mungkin Jun perlahan mulai menyadari jika kebahagiaan ternyata tak bisa diukur dengan kemewahan. Dari luar memang elegan, namun di dalam sakit berkarat. Tak berselang lama Jun merenung di toilet. Tiba-tiba ia menerima pesan dari Saipul tentang kesederhanaan cinta dari Gu. Setelah bertahun-tahun lamanya, Ju baru benar-benar memutar video dari Gu. Melalui video ini Jun juga melihat jika Gu ternyata menyimpan sendal swallow biru yang mereka temukan saat banjir kala itu. Dari sinilah Jun terpukul dan menyadari betapa bodohnya aku telah bersikap acuh tak acuh dengan Gu. Ia malah memilih orang yang lebih kaya, ganteng, populer pula. Namun ternyata itu tidak menjanjikan ketenangan, yang ada hanyalah kegelisahan serta penyesalan. Sampai akhirnya Jun datang ke samping Pet yang sudah tertidur. Jun terus menatapnya lalu ia berhayal-hayal seperti ingin mengambil sebuah keputusan besar. Besok paginya ketika Pet berangkat kerja, Jun menghubungi Gu dan mengajaknya ketemu sekarang. Ketemulah mereka. Anggun sekali Jun memakai baju merah merona. Nah, sebagai seorang teman dan agar hari ini lebih bermakna, Gu mengajak Jun tamasya ke salah satu akuarium terbesar di Thailand. Dari sinilah Jun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya bisa berada di sisi Gu, pria yang ia acuhkan selama bertahun-tahun. Saat sesi foto pahatan, ada yang aneh dengan Jun dan Gu dari dalam kotak foto. Tuh, perhatikan kaki mereka saling tumpuk-menumpuk seperti ada kejadian di atas sana. Setelah disum baik-baik, tahu-taunya Jun dan Gu saling mengecup. Hasil fotonya yang terakhir jadi bukti nyata. Saya kira semuanya telah usai sebab Jun terlihat sudah berdiri dan hendak keluar dari kotak foto. Namun Gu malah menggenggam tangannya. Terpaksa Jun duduk kembali.
Tanpa buang-buang waktu, Gu kembali mencoba lahan perlahan mulai mendekap Jun. Saya kira Gu di sini kena tompol, ternyata Jun pasrah-pasrah aja. Pun Gu lahan perlahan menghampiri hingga terjadilah pertempuran hebat di dalam sana. Sepulang mereka kencan, ternyata Jun benar mengambil keputusan besar. Dengan penuh rasa bersalah dan air mata yang meminta dan mau mengakhiri hubungannya dengan Pet mulai dari sekarang. Bicara soal sakit, pasti Pet sakit juga karena tidak ada kopi, tidak ada rokok surya. Jun tiba-tiba minta putus, lalu Pet meminta penegasan kesalahan apa yang telah saya perbuat, Jun. Jun berkata, jika ini bukan tentang kesalahan namun aku merasa kita ini tidak cocok, engkau terlalu baik untukku. Pet masih bertanya-tanya sebab alasan dari Jun itu cukup tidak logis. Lalu pada saat Pet hendak mengambil air minum, ia baru mendapat jawaban ketika tak sengaja melihat ada pesan masuk di handphone Jun yang ia lupa di bartender. Ini อธิบายดิ มันแย่นะที่มันเป็นแบบนั้นอะ सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस. Hingga pada akhirnya kita telah melihat sebuah pesta pernikahan, namun itu bukan pesta Jun dan Gu tapi pernikahan Saipul dengan kekasihnya. Kabarnya Jun dan Gu baru merencanakan hari pernikahan mereka. Saya dan Pet rencana mau datang juga ke pestanya nanti, makan gratis sepuas-puasnya. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Gu dan Jun, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby.